Pengertian silabus. Dari beberapa literatur dapat diketahui definisi tentang silabus, yaitu Mr. K berpendapat bahwa silabus secara mendasar berkaitan dengan apa yang dipelajari. Sementara itu, Mr. Nunan menyatakan bahwa silabus itu berkaitan dengan penyeleksian dan pengurutan isi. Mr. Brown menyatakan hal yang sama. Silabus itu suatu atau merupakan cara-cara mengorganisasikan pengajaran dan materi. Lebih jauh, Mr. Wilkins menyatakan bahwa silabus merupakan spesifikasi isi pengajaran bahwa yang telah diseleksi dan disusun berdasarkan jenjangnya dengan tujuan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Dari beberapa pengertian tentang silabus tersebut, dapat dikemukakan bahwa silabus pada dasarnya suatu konsep yang mana telah memuat apa yang dipelajari, bagaimana cara untuk menyeleksinya, bagaimana untuk menyusunnya, dan bagaimana untuk mengajarkannya. Setelah itu, silabus juga dikenal dengan istilah kurikulum. Dalam istilah ini, silabus digunakan dengan batasan yang lebih luas yang mana telah meliputi apa saja silabus itu, what is taught, dan bagaimana pengajaran bahasa, how of language teaching, serta penilaiannya. Saya Uci Kauritasari nomor absen 21 akan menjelaskan tentang prinsip penyusunan atau prinsip pengembangan silabus. Menurut BNSP tahun 2006, prinsip pengembangan silabus yaitu 1. Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Di samping itu, strategi pembelajaran yang dirancang dalam silabus harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran dan teori belajar. Yang kedua yaitu relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip ini mendasari pengembangan silabus baik dalam pemilihan materi pembelajaran, strategi dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penetapan waktu, dan strategi penilaian maupun dalam mempertimbangkan kebutuhan media dan alat pembelajaran. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. SK dan KD merupakan acuan utama dalam pengembangan silabus dan kedua komponen ini ditentukan indikator pencapaian, dipilih materi pembelajaran yang diperlukan, strategi pembelajaran yang sesuai, kebutuhan waktu dan media, serta teknik dan instrumen penilaian yang tepat untuk mengetahui pencapaian kompetensi tersebut. Selanjutnya yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Dengan prinsip konsisten ini, pemilihan materi pembelajaran, penetapan strategi dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sumber dan alat atau media pembelajaran, serta diarahkan pada pencapaian KD dalam rangka pencapaian SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdani Ardiansyah, absen 1, NIM 12201183072. Di sini saya sebagai pemateri yang meneruskan dari Mbak Uci, yaitu menjelaskan mengenai aktual dan konseptual, fleksibel dan menyeluruh. Yang keenam adalah aktual dan konseptual. Di sini cakupan indikatornya adalah materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang ketujuh adalah fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus. Dapat mengkomendasikan keragaman peserta didik. Keragamaan peserta didik. Yang kedelapan adalah menyeluruh, yaitu yang diartikan dari menyeluruh adalah komponen silabus mencakup keseluruhan dari awal sampai akhirnya, yaitu baik dari kognitif, afektif maupun psikomotorik. Prinsip ini hendaknya dipertimbangkan baik dalam mengembangkan materi dan kegiatan pembelajaran maupun penilaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hikmatur Maula,
dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Apa sih kompetensi inti itu? Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan atau berhubung ya. Setiap mata pelajaran harus tunduk pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Jadi setiap mata pelajaran itu harus sesuai dengan kompetensi inti. Dengan kata lain, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Ibaratnya, kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi yang harus dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran. Yang kedua adalah kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti, standar kompetensi maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh dari kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Saya mengambil contoh di kelas 10 semester ganjil. Kompetensi intinya yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya 1.1 meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih. 1.2 meyakini isyarat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan pemandian jenazah. 1.3 meyakini kebenaran konsep zakat yang dalam menghasilkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. 1.4 menghayati hikmah pelaksanaan perintah haji, dan 1.5 menghayati hikmah perintah kurban dan akikah. Yang kedua, kompetensi intinya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi dasarnya 2.1 mematuhi fikih dalam ibadah dan syariah. 2.2 memiliki rasa tanggung jawab tentang kewajiban penyelenggaraan pemandian jenazah. 2.3 meningkatkan sikap peduli terhadap penderitaan orang lain melalui zakat. 2.4 memiliki sikap patuh terhadap undang-undang zakat. 2.5 membiasakan sikap kerjasama dan tolong-menolong melalui praktek pelaksanaan haji. 2.6 memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. 2.7 membiasakan rasa peduli kepada orang lain melalui kurban dan akikah. Yang ketiga, kompetensi intinya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyelenggaraan fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya dalam memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya 3.1 memahami konsep fikih dalam Islam. 3.2 menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. 3.3 menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya. 3.4 mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat. 3.5 menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umroh beserta hikmahnya. 3.6 menelaah undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. 3.7 menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan akikah beserta hikmahnya. 4. Kompetensi intinya nomor 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari dan dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya 4.1 menyajikan konsep fikih Islam. 4.2 memperagakan tata cara penyelenggaraan sholat jenazah. 4.3 menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat. 4.4 menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4.5 menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji. 4.6 memperhatikan pelaksanaan manasik haji sesuai perundang-undangan tentang haji. Dan 4.7 mendemonstrasikan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.